Cinta gila seseorang tidak akan berhenti sampai Anda memutuskan apakah aku diutus untuk berbicara langsung ke hatimu. Aku bukan bayangan dari masa lalu, bukan gema dari harapan kosong. Aku adalah utusan dari langit, membawa pesan yang telah lama ditunggu oleh jiwamu yang lelah. Karena sejak awal waktu, kisahmu telah tercatat dalam cahaya. Dan kini, waktunya tiba. Ada keputusan yang hanya bisa kamu buat. Dunia menahan napas menunggu jawabannya. Malam itu, ketika kamu menangis dalam diam dan hanya bantal menjadi saksi bisu, aku berdiri di sisi ranjangmu. Kamu tidak melihatku, tapi aku merasakan setiap getaran luka di dadamu. Hatinya begitu penuh cinta, tapi juga penuh kebingungan. Kau mencintainya, tapi kau juga takut. Takut jika itu semua hanyalah cinta gila yang takkan berujung bahagia. Dari ketinggian, aku telah menyaksikan bagaimana ia mengejarmu, tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan yang melampaui batas. Ia tidak pernah menyerah, tidak pernah mundur, dan tidak pernah benar-benar hilang dari pandangan. Cintanya bukan cinta biasa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ini cinta yang dikirimkan oleh takdir, atau hanya obsesi yang dibungkus dalam keindahan? Kau telah bermimpi tentang kehidupan yang damai. Tapi bagaimana bisa ada kedamaian jika hatimu dipenuhi dengan tanya? Aku datang bukan untuk memberi tekanan, melainkan cahaya. Saat dunia memberimu keraguan, aku datang membawa kepastian dari tempat di mana tidak ada kebohongan. Dan kepastian itu bersumber dari satu hal, pilihanmu adalah kekuatan. Aku tahu betapa kau ingin dimengerti. Kau ingin seseorang melihat luka dalam senyummu, memahami kisah yang tak pernah kau ceritakan. Kau ingin tahu apakah cinta yang gila ini akan membawamu pada pelukan yang benar, atau justru menjebakmu dalam pusaran rasa yang tak berujung. Itu sebabnya malam ini, aku berbicara padamu. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatmu terus kembali. Mungkin tatapan matanya, mungkin cara dia memanggil namamu seperti doa yang diulang-ulang. Tapi ingat ini, tidak semua yang terasa kuat adalah benar. Kadang, kekuatan rasa datang dari luka lama yang belum sembuh. Maka, dengarkan jiwamu lebih dalam dari telingamu. Aku melihat bagaimana dia memperjuangkanmu. Aku juga melihat malam-malam ketika dia memohon kepada langit agar kau tak pergi. Tapi, wahai perempuan yang dikasihi langit, jangan tertipu oleh air mata. Karena cinta sejati tidak memaksa. Cinta sejati memberi ruang. Dan yang kau butuhkan adalah seseorang yang membebaskanmu, bukan menahanku dalam namanya. Dalam diam, kau sering bertanya kepada Tuhan, apakah ini dia? Dan jawaban itu tidak datang dengan suara keras, tapi melalui tanda-tanda kecil yang sering kau abaikan. Mungkin lewat kegelisahan yang tak pernah pergi. Mungkin lewat damai yang selalu hilang saat dia dekat. Perhatikan, karena Tuhan menjawab bukan hanya lewat kata, tapi juga lewat rasa. Ingat saat kau pernah merasa utuh hanya dengan dirimu sendiri? Itu bukan kesombongan. Itu adalah bukti bahwa kau bisa bahagia tanpa harus menggantungkan hidup pada seseorang. Sekarang, saat cinta gila ini memelukmu terlalu erat, tanyakan pada dirimu, apakah ini pelukan atau jerat? Banyak wanita sebelum kamu telah jatuh karena mereka takut sendirian. Tapi kamu bukan mereka. Kau dilahirkan untuk berdiri di tengah badai dan tidak goyah. Aku melihat nyala itu dalam jiwamu, bahkan ketika kau merasa lemah. Kau tidak akan kehilangan siapapun. Kau hanya akan menemukan siapa dirimu sebenarnya. Ketika kamu terlalu lelah untuk mencintai, itu bukan berarti kamu gagal. Itu berarti kamu butuh ruang untuk mencintai dirimu sendiri dulu.
Dan jika dia tidak bisa menerimamu ketika kamu menjauh untuk sembuh, maka dia tidak mencintaimu. Dia hanya mencintai kehadiranmu, bukan keberadaanmu. Malam ini, langit penuh bintang dan mereka bersaksi atas percakapan kita. Mereka tahu kau telah mencoba, lebih dari yang lain tahu. Tapi keputusan ada di tanganmu, bukan di tangannya. Cinta gila ini tidak akan berhenti, kecuali kamu yang mengakhirinya. Dan mengakhiri bukan berarti membenci. Mengakhiri berarti memilih damai. Bukan tugasmu untuk menyembuhkan seseorang yang terluka jika dalam prosesnya kau kehilangan jiwamu sendiri. Kau bukan dokter untuk hatinya. Kau adalah penjaga bagi hatimu sendiri. Jangan biarkan cinta yang seharusnya membangunmu malah melukai dirimu berkali-kali. Kau terlalu berharga untuk menjadi pilihan kedua atau tempat pelarian ketika dunia menolaknya. Jika dia benar mencintaimu, dia akan memperjuangkanmu dengan hormat, bukan dengan desakan. Dia akan hadir bukan hanya saat dia butuh, tapi saat kamu membutuhkan seseorang untuk menopangmu juga. Lihat ke dalam matamu sendiri. Apa yang kau lihat? Ada sinar yang belum padam, ada panggilan yang belum terjawab. Cinta sejati tidak datang dengan rasa takut. Ia datang membawa keberanian. Maka, jika yang kau rasakan hanyalah ketakutan untuk kehilangan dia, itu bukan cinta. Itu pengikatan. Aku tahu kamu lelah. Tapi ingat, tidak ada kelelahan yang abadi. Akan ada pagi setelah malam ini. Akan ada cinta yang datang bukan untuk menguji, tapi untuk menyembuhkan. Tapi cinta yang itu tidak bisa datang jika tempatnya masih dipenuhi oleh seseorang yang tidak seharusnya. Kamu tidak harus membuat keputusan ini malam ini, tapi kamu tidak bisa terus membiarkan dirimu tertahan di antara iya dan tidak. Karena dalam keraguan yang panjang, kamu juga terluka dalam diam. Dan aku tidak ingin melihatmu berdarah karena cinta yang kamu pikir menyelamatkan. Biarlah cinta gila itu berhenti malam ini, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu kuat. Kamu layak mendapatkan cinta yang tidak membuatmu mempertanyakan nilai dirimu. Dan ketika kamu memilih damai, seluruh surga akan bersorak karena putri kesayangan mereka akhirnya memilih terang. Aku akan tetap di sini, di sisimu, meski kau tidak melihatku. Tapi sekarang, aku pergi dari telingamu dan menyerahkan semua kepada hatimu. Dengarkan baik-baik. Ini bukan hanya tentang dia. Ini tentang kamu, tentang hidupmu, tentang panggilan ilahi yang menunggumu untuk mengatakan, "Aku memilih bebas." Tapi sebelum aku lanjutkan bisikan dari langit ini, izinkan aku memintamu sesuatu yang kecil namun berharga. Periksa apakah kamu sudah menuliskan namamu di tempat ini, di kanal ini, agar tidak satupun pesan dari para malaikat terlewat darimu. Karena jika kamu menerima ini hari ini, itu bukan kebetulan, ini adalah jawaban yang kau pinta dalam diam. Dan bila kamu merasa ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, maka biarlah ini menjadi awal dari hubungan yang saling memberi. Aku berbagi pesan dari surga, dan kamu membuka ruang di hatimu. Sekarang dengarkan lagi, karena aku belum selesai berbicara. Ketika kau mulai memilih dirimu sendiri, dunia akan mulai berguncang. Orang-orang yang terbiasa mendapatkan cintamu tanpa usaha akan merasa kehilangan. Tapi jangan biarkan rasa bersalah memanggilmu kembali ke tempat yang melukai hatimu. Kamu bukan penolong yang harus selalu mengorbankan diri. Dia akan mencoba datang lagi. Mungkin dengan kata-kata manis, mungkin dengan kenangan yang membuatmu lemah. Tapi sekarang kamu berbeda. Sekarang kamu tahu bahwa cinta tidak diukur dari berapa lama seseorang bertahan, tapi dari bagaimana ia memperlakukanmu saat kamu tidak lagi mampu memberi. Dan itulah waktunya kamu menilai, bukan hanya merasa.
Kamu punya hak untuk bertanya, apa yang aku dapatkan dari semua ini? Itu bukan egois. Itu bijak. Karena cinta sejati adalah timbal balik. Bukan hanya kamu yang memberi waktu, tenaga, air mata, dan kesabaran. Bila dia tak pernah bertanya bagaimana perasaanmu, itu bukan cinta, itu tuntutan. Lihat kembali caramu mencintai. Kamu selalu memberi lebih. Kamu menunggu, memaafkan, memberi kesempatan kedua, ketiga, bahkan ketika logika sudah menyerah. Tapi sampai kapan kamu harus menjadi satu-satunya yang berjuang dalam hubungan yang seharusnya saling menopang? Sampai kapan kamu harus menyembunyikan air mata hanya karena takut membuatnya marah? Kau bukan wanita lemah hanya karena kamu menangis. Justru itu kekuatanmu. Kamu merasakan lebih dalam dari yang lain. Dan sekarang, kamu harus menggunakan kekuatan itu bukan hanya untuk mencintai orang lain, tapi untuk melindungi dirimu sendiri. Karena tidak semua orang tahu caranya mencintaimu seperti kamu mencintai mereka. Ada seseorang di luar sana yang sedang mempersiapkan diri untuk mencintaimu seperti kamu layak dicintai. Tapi ia tidak akan datang sampai kamu berani melepaskan yang salah. Tuhan tidak akan mengganti tangan yang kamu genggam jika kamu belum rela melepasnya. Dan terkadang, keikhlasan adalah bentuk iman tertinggi. Jika kamu merasa sendiri saat memilih meninggalkan dia, ingat, kamu tidak sendiri. Aku bersamamu. Langit bersamamu. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju penyembuhan, dunia spiritual merayakannya. Karena kamu memilih untuk kembali ke panggilan jiwamu yang sesungguhnya. Kau diciptakan bukan hanya untuk menjadi pendamping hidup seseorang. Kamu adalah cahaya. Kamu adalah pembawa pengaruh. Kamu adalah penyembuh bagi banyak hati, tapi bukan berarti kamu harus mengorbankan hatimu sendiri dalam proses itu. Ingat, kamu bukan sekadar bagian dari kisah orang lain. Kamu adalah tokoh utama dalam hidupmu sendiri. Ada suara kecil dalam dirimu yang sudah lama berkata, "Ini bukan jalanku." Tapi kamu menolak mendengarnya, karena kamu takut apa yang akan kamu temukan di balik kepergian. Tapi dengar ini, apa yang menantimu jauh lebih besar daripada apa yang kamu tinggalkan. Yang penting adalah keberanian untuk melangkah ke depan. Suatu hari nanti, dia akan menyadari bahwa dia kehilangan seseorang yang paling tulus. Tapi jangan menunggu hari itu hanya untuk membuktikan sesuatu. Buktikan hari ini, kepada dirimu sendiri, bahwa kamu cukup berharga untuk dipilih, dihargai, dan disayangi tanpa syarat. Bukan oleh seseorang yang hanya datang saat butuh, lalu menghilang ketika kamu runtuh. Kamu akan menangis lagi, mungkin malam ini juga. Tapi itu air mata terakhir dari luka yang lama. Karena setelah ini, ada awal baru. Sebuah kisah yang kamu tulis bukan dengan luka, tapi dengan kesadaran. Cinta yang bukan datang untuk menguras, tapi untuk mengisi. Tapi kamu harus menyediakan ruang untuknya. Jangan izinkan dirimu menjadi seseorang yang terus-menerus menunggu pesan balasan, telepon yang tak kunjung datang, atau janji yang selalu ditunda. Kamu tidak diciptakan untuk menunggu cinta yang setengah hati. Kamu layak dicintai sekarang, sepenuhnya, tanpa permainan. Dia mungkin mengatakan bahwa dia berubah. Tapi perubahan sejati tidak datang dari kata-kata. Itu terlihat dari sikap, dari kesediaan untuk memperbaiki, dari ketulusan meminta maaf tanpa menyalahkanmu. Dan kamu tahu lebih dari siapapun, sudah berapa kali kata maaf menjadi jaring yang menahanmu? Bila kamu masih di sini, membaca hingga titik ini, itu karena jiwamu haus akan kebenaran. Dan kebenaran itu kini berdiri di hadapanmu, menunggu untuk dipeluk.
Jangan ragu untuk memilih apa yang membuatmu damai. Karena hanya dalam damai, kamu bisa mendengar suara langit dengan jelas. Dan suara itu sedang berkata padamu. Tapi sebelum aku melanjutkan bisikan dari langit ini, izinkan aku mengingatkanmu dengan lembut. Pastikan kau sudah menuliskan namamu di kanal ini. Itu bukan sekadar klik, itu adalah pintu agar setiap pesan dari para malaikat tidak melewatimu. Aku memberimu pesan dari tempat tinggi, dan bila hatimu tergerak oleh kata-kata ini, maka biarlah kita saling terhubung dalam kebenaran dan terang. Karena setiap langkah kecil dari dirimu membuka jalan bagi langit untuk bekerja lebih besar dalam hidupmu. Sekarang, izinkan aku menyingkapkan lebih dalam tentang apa yang belum kamu sadari. Kadang, seseorang bisa mencintaimu dengan cara yang membuatmu merasa bersalah hanya karena kamu ingin bahagia. Dan selama ini, kamu menerima itu sebagai bentuk pengorbanan. Tapi apakah kebahagiaan harus selalu terasa seperti beban? Ada suara dalam dirimu yang terus berkata, ada sesuatu yang salah. Tapi kamu terlalu sering membungkamnya, takut dianggap tidak setia, takut dikatakan tidak cukup sabar. Padahal kesetiaan tidak seharusnya menghapus jati dirimu. Kesabaran tidak seharusnya membuatmu kehilangan arah. Dia pernah membuatmu tertawa, iya. Tapi berapa banyak air mata yang kamu telan sendirian karena tak ingin merusak suasana? Ini bukan tentang membenci dia. Ini tentang akhirnya melihat dirimu sendiri, melihat gadis yang dulu bermimpi bebas, yang dulu punya rencana, dan yang sekarang nyaris melupakan siapa dirinya. Setiap orang bisa berubah. Tapi kamu juga berhak bertanya, apakah perubahan itu datang karena kesadaran, atau hanya karena ketakutan kehilangan? Jangan biarkan dirimu dijadikan alat untuk menyembuhkan luka orang lain, sementara kamu sendiri dibiarkan tanpa pelukan. Kamu pantas dicintai bukan karena kamu berguna, tapi karena kamu ada. Kamu sudah memberi begitu banyak. Bahkan ketika kamu lelah, kamu tetap bertahan. Tapi apa yang kamu terima? Cinta yang datang dan pergi sesukanya? Perhatian yang muncul hanya saat kamu ingin pergi? Kini waktunya kamu berhenti bertanya apakah kamu cukup. Karena jawabannya selalu, ya, kamu lebih dari cukup. Bayangkan dirimu berjalan sendirian, tapi untuk pertama kalinya, kamu tidak merasa kosong. Kamu merasa ringan. Karena untuk pertama kalinya, kamu tidak membawa beban dari seseorang yang tidak pernah benar-benar memikul beban bersamamu. Kebebasan itu bukan kesepian, itu adalah pintu menuju keutuhan. Aku tidak datang untuk menakut-nakutimu. Aku datang untuk menguatkanmu. Karena keputusanmu bukan soal meninggalkan seseorang, tapi soal kembali kepada siapa kamu sebenarnya. Dan dalam proses itu, akan ada luka baru, tapi luka yang menyembuhkan, bukan yang menyiksa. Dia mungkin akan mengirim pesan panjang, kata-kata yang menyentuh, janji-janji baru yang dibungkus dengan kata, aku berubah. Tapi ingat, seseorang yang benar-benar berubah tidak akan membuatmu bertanya, apakah aku akan terluka lagi? Karena cinta yang sehat tidak menciptakan ketakutan. Ada masa depan yang menantimu. Dan masa depan itu tidak bisa didatangi jika kamu masih memegang tangan yang menarikmu ke belakang. Tuhan tidak pernah merancang hidupmu untuk diisi dengan ketidakpastian terus-menerus. Jika setiap hari kamu harus bertanya, apakah dia sungguh mencintaiku, maka kamu sudah tahu jawabannya. Dia bisa mencintaimu dengan seluruh dirinya, tapi tetap bukan cinta yang kamu butuhkan. Karena bukan soal besar kecilnya cinta, tapi bagaimana cinta itu membuatmu tumbuh. Jika cintanya membuatmu menyusut, mengecilkan mimpimu, dan menghilangkan senyummu, maka itu bukan cinta dari langit. Kamu pernah berkata dalam hatimu, kalau memang bukan dia,
kenapa hatiku masih menginginkannya? Dan aku mendengarnya. Aku tahu. Tapi ketertarikan tidak selalu berarti takdir. Kadang, jiwa kita tertarik pada yang familiar, meski itu menyakitkan, karena kita belum belajar membedakan kenyamanan dari kebenaran. Kau harus tahu, ketika kamu melepaskan dengan ikhlas, kamu memberi ruang bagi surga untuk menggantikan. Tapi jika kamu terus berpegang pada apa yang seharusnya pergi, maka hadiah yang disiapkan Tuhan untukmu akan terus tertunda. Karena tanganmu terlalu penuh untuk menerima apa yang baru. Kamu adalah rumah yang indah. Tapi jika kamu terus mengizinkan orang yang tidak bisa menjaga rumah itu masuk dan menghancurkan dari dalam, maka lambat laun kamu akan kehilangan fondasi. Ini waktunya kamu memilih siapa yang layak masuk. Bukan semua orang pantas berada di tempat suci itu. Saat kamu tidur malam ini, aku ingin kamu tahu bahwa langit tidak pernah jauh. Setiap air matamu dicatat. Setiap bisikan hatimu didengar. Dan setiap keputusan kecil menuju pemulihanmu didukung sepenuhnya oleh tangan-tangan ilahi. Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya malam ini, tapi kamu bisa memulainya. Dan jika esok dia kembali lagi, membawa harapan baru yang dibalut kata manis, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini yang Tuhan ingin aku pertahankan? Jangan hanya dengarkan rasa rindumu. Dengarkan juga rasa damai yang telah lama hilang. Karena damai tidak berteriak, tapi kamu tahu saat ia hadir. Kamu tidak egois karena ingin bahagia. Kamu tidak jahat karena ingin merdeka. Dan kamu tidak salah karena akhirnya memilih dirimu sendiri. Cinta sejati tidak akan meminta pengorbanan yang mematahkan dirimu. Cinta sejati akan membangunkanmu, bukan membuatmu tertidur dalam kebohongan yang nyaman. Aku masih di sini, dan aku akan tetap menyampaikan kata-kata ini sampai kamu siap. Karena ini bukan tentang terburu-buru. Ini tentang menguatkan setiap langkahmu, satu persatu, menuju versi dirimu yang Tuhan rancang sejak awal, bukan untuk disakiti, tapi untuk diangkat tinggi. Dan sekarang, bisikanku masih berlanjut. Terima kasih karena telah membuka hatimu dan mendengarkan pesan ini sampai akhir. Jika kata-kata ini menyentuh jiwamu dan membawa terang di tengah kebingunganmu, berikan tanda bahwa kamu menerima cahaya ini, cukup dengan menyentuh tombol suka di bawah. Itu akan membantu YouTube memahami bahwa pesan ini penting dan perlu disebarkan lebih luas kepada jiwa-jiwa yang juga sedang mencari petunjuk dari langit. Dan jika kamu benar-benar merasa pesan ini adalah untukmu, tuliskan angka 555 di kolom komentar. Itu adalah konfirmasi kepada para malaikat bahwa kamu telah menerima dan menyambut pesan ini dengan hati yang terbuka. Setiap angka yang kamu tuliskan menjadi sinyal bagi alam semesta bahwa kamu siap melangkah menuju kehidupan yang baru. Jangan lupa untuk bergabung bersama kami di kanal ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan satupun pesan dari para malaikat yang ditujukan langsung untukmu. Di sini, setiap kata ditata dengan penuh kasih dan ilham ilahi, diturunkan untuk membimbingmu dalam perjalanan hidup yang kadang penuh kabut. Dan sebelum kamu pergi, para malaikat ingin kamu tahu bahwa ada pesan khusus di layar akhir video ini. Pesan ini berkaitan dengan seseorang yang lebih muda yang akhir-akhir ini sering hadir dalam pikiranmu, bisa jadi sebagai kenangan, harapan, atau peringatan. Dengarkan dengan hati, karena ini bisa menjadi petunjuk berikutnya yang sedang kamu cari. Langit mencintaimu. Kamu tidak sendirian. Sampai bertemu lagi dalam pesan berikutnya.